Secara sederhana, perilaku konsumen mengacu kepada perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa. Studi secara sistematis mengenai konsumen telah berkembang pesat sejak dekade 1950-an. Disiplin ilmu perilaku konsumen banyak mengadaptasi dari berbagai disiplin ilmu lain. Lingkup studi perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial sebagai berikut. 1. Siapa yang membeli produk atau jasa, atau biasa disebut dengan who. Apa yang dibeli atau what. Mengapa membeli produk atau jasa tersebut, why. Kapan membeli, when. Di mana membelinya, where. Bagaimana proses keputusan pembelian, who. Berapa sering pembeli dan atau menggunakan produk atau jasa, atau biasa disebut dengan how often. Ada 4 tipe makna konsumsi yang dialami konsumen, yaitu self-concept attachment, yaitu produk pembantu pembentukan identitas diri konsumen. Yang kedua, nostalgic attachment, produk yang bisa menghubungkan konsumen dengan kenangan masa lalunya. Yang ketiga, interdependence, yaitu di mana produk menjadi identitas sehari-hari pelanggan. Yang keempat, yakni love, di mana produk membangkitkan ikatan emosional tertentu. Yang perlu kita ingat bahwa perilaku konsumen atau consumer behavior adalah aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan, pengkonsumsi, dan penghentian pemakaian barang dan jasa. Secara skematis, dimensi perilaku konsumen meliputi 3 aspek utama, yaitu tipe, perilaku, dan peran pelanggan. Tipe pelanggan terdapat 2 aspek, yaitu konsumen akhir dan konsumen bisnis. Untuk perilaku terdapat 2 aspek, aktivitas mental dan aktivitas fisik. Untuk peranan pelanggan ada 3 aspek, yaitu user, buyer, dan buyer. Oke, langsung saja yang selanjutnya, yakni perilaku konsumen di Indonesia. Ada 8 tipikal konsumen di Indonesia berdasarkan psikografis, yaitu yang pertama confident established, yaitu bapak baik-baik yang ada presentasinya 15,2%. Yang kedua yakni the optimistic domestic goddess, yakni ibu PKK yang presentasinya 13,2%. Kemudian yang ketiga yakni the chance expectanting lad, yaitu demi teman yang presentasinya 10,5%. Kemudian yang keempat the cheerful humanis yang si lembut baik hati, itu presentasinya 2,1%. Kemudian the introvert wallflower si pasrah, itu presentasinya ada 8,1%. Kemudian ada the savvy conqueror atau city slikers, yang itu main untuk menang, yang presentasinya 16%. Kemudian the networking pleasure seeker, yakni gaul atau glamor, yang presentasinya 11%. Kemudian yang terakhir the spontaneous fun atau loving bintang panggung, yang presentasinya 13,6%. Kemudian dalam kerangka analisis perilaku konsumen ada 3 tahap. Yang pertama yakni tahap pra-pembelian, kemudian yang kedua tahap konsumsi, kemudian yang ketiga tahap evaluasi. Untuk tahap pra-pembelian meliputi tahap identifikasi kebutuhan, kemudian pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif. Dan untuk tahap konsumsi meliputi pembelian dan konsumsi, kemudian tahap evaluasi meliputi evaluasi purna beli. Kemudian untuk slide selanjutnya yakni identifikasi kebutuhan, yang mana proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulasi yang mendorong pertimbangan pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulasi itu berupa komersial cost, yaitu stimulasi berupa promosi perusahaan. Social cost adalah stimulasi dari kelompok referensi yang dijadikan panutan. Sementara itu, kata Sitz et al. Tahun 1991 menegaskan bahwa perilaku konsumsi setiap individu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan utama, yakni yang pertama kebutuhan fungsional, yang mana suatu barang atau jasa bisa memuaskan kebutuhan ini melalui tujuan atau kegunaan fisik atau fungsionalnya. Kemudian yang kedua kebutuhan sosial, yakni suatu barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan sosial melalui asosiasinya dengan segmen demografi,
sosioekonomis atau etnik kultur masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan emosional, yang mana kebutuhan ini terpuaskan melalui penciptaan emosi dan perasaan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan epistemik, yaitu kebutuhan manusia untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir, kebutuhan situasional, produk-produk tertentu dapat memuaskan kebutuhan yang bersifat situasional atau tergantung pada waktu dan tempat. Kemudian pencarian informasi. Pencarian informasi bisa dilakukan secara pasif maupun proaktif. Dalam pencarian internal atau pasif, konsumen mengakses dan mengandalkan memorinya berkenaan dengan informasi-informasi relevan menyangkut produk atau jasa yang akan dibeli. Sedangkan dalam pencarian eksternal atau proaktif, konsumen mengumpulkan informasi-informasi baru melalui sumber-sumber lain selain pengalaman sendiri. Secara garis besar, strategi pencarian informasi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, mencari lebih banyak informasi, khususnya dari sumber personal terpercaya. Kemudian yang kedua, mengandalkan reputasi perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, mencari garansi dan jaminan. Kemudian yang keempat, bertanya pada karyawan jasa mengenai jasa-jasa alternatif. Kemudian yang kelima, mencari peluang untuk mencoba jasa sebelum pembelian. Kemudian yang keenam, menggunakan internet untuk mencari informasi. Kemudian yang ketujuh, setia pada jasa saat ini karena lebih familiar dengan kinerjanya. Kemudian yang kedelapan, mencari tangible goods atau bukti fisik lainnya sebagai sarannya untuk menilai kualitas jasa dan menekan persepsi terhadap resiko jasa. Nama saya Stiani Patricia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Model perilaku konsumen industri dari SEED. Background of individuals, expectation, active source, information sources, perceptual distortion, product and company specific factor. Industrial being process, autonomous decisions, joint decision, conflict resolution, supplier of brand choice, situation factors, satisfaction. Model perilaku konsumen dari Kirby. Person factors, social factors, mediation counter, stimuli, net recognition, tension, motivation, satisfier, evaluation, action evaluation, habit, purposive action. Model perilaku dari Engel, Collat, dan Blackwell. Input, information processing, decision processing, decision process variables, problem recognition, shares, exposure, attention, comprehension, yielding, expression, retention, stimuli, marketer, domination, other, external share, dissonance, autonomous choice, beliefs, attitude, intention, movies, evaluative criteria, lifestyle, normative complaint and information influence, cultural norm and influence, reference group atau family, reference group family. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.